Saudara, pemusnahan amunisi tidak layak pakai berujung maut di Garut, Jawa Barat. Usai pemusnahan ternyata ditemui ada 13 orang yang menjadi korban. 4 diantaranya merupakan anggota TNI dan 9 lainnya merupakan warga sipil. Bagaimanakah prosedur pemusnahan amunisi yang sudah diatur di Indonesia ini? Kita akan ngobrol lebih lengkapnya dengan Bapak Al-Araf, pengamat militer dan Ketua Sentra Inisiatif. Selamat siang, Pak Al-Araf. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Langsung saja, apakah ledakan seperti ini yang terjadi tergolong kelalaian atau force majeure? Ya, terima kasih. Pertama, saya prihatin dan turut berduka ya atas terdapatnya korban jiwa baik dari anggota TNI atau warga sipil dalam kasus ini. Yang kedua adalah peristiwa ini tentu perlu pendalaman dan investigasi lebih lanjut. Apakah terdapat kelalaian atau kesalahan ataupun hal-hal lain yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan anggota TNI. Hanya tim investigasi yang sifatnya independen, yang bisa terbuka, yang bisa memastikan proses ini berjalan secara objektif gitu ya. Tapi terlepas dari proses yang sedang berjalan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam disposal amunisi, khususnya terkait dengan amunisi-amunisi yang kadaluarsa, Mas. Yang pertama yang perlu dicek adalah tentang standar operasional prosedur (SOP-nya). Kedua adalah kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Yang ketiga terkait dengan sumber daya manusia dan human error-nya. Yang keempat terkait dengan sarana, prasarana, serta peralatan. Yang kelima terkait dengan mekanisme pengawasan. Dan yang keenam terkait dengan anggaran dukungan dalam proses itu, gitu ya. Pertama terkait dengan SOP. Sebenarnya peristiwa yang masalah tentang amunisi kadaluarsa ini bukan soal baru. Di sejak reformasi sudah beberapa kali ini menjadi soal serius. Terakhir di tahun 2024 ada peristiwa di Bogor, waktu di wilayah Kodam Jaya yang kemudian terjadi kebakaran amunisi juga. Dan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat bersikap bahwa memang ada proses disposal amunisi yang panjang dan perlu dievaluasi gitu. Dalam artian itu secara normatif SOP tentang disposal amunisi perlu dikaji ulang, apakah sudah layak dan kontekstual dengan situasi sekarang. Nah, ini hanya Kemenkumham, internal TNI dan DPR yang bisa mengecek secara lebih dalam karena ini sifatnya SOP internal, Mas, yang kemudian harus diperhatikan. Tetapi dari message serta pesan yang disampaikan oleh Panglima dan Kepala Staf, memang sejak tahun 2024 diakui ada soal terkait dengan SOP yang panjang dan harus perlu dievaluasi. Nah, sejelang 1 tahun terjadi peristiwa kemudian Garut. Maka saya berharap agar DPR segera memanggil Kemhan Panglima untuk mengecek ulang tentang SOP ini seperti apa. Itu dalam tataran normatif. Di dalam tataran implementatif, saya yakin SOP yang sudah dimiliki sekarang pasti memiliki aturan yang memastikan bahwa disposal amunisi ini harus steril dari warga sipil. Karena ini upaya untuk memusnahkan amunisi yang dampaknya bisa terhadap terjadinya korban jiwa, sehingga warga sipil harus jauh dari tempat lokasi gitu. Dan saya percaya bahwa SOP-nya sudah mengatur tentang hal itu, tidak melibatkan warga sipil dalam disposal amunisi, dan ada manajemen keamanan agar ketika proses disposal amunisi, warga sipil tidak masuk ke wilayah area tentang disposal amunisi itu dilakukan gitu. Dan sayangnya dalam peristiwa kemarin ada korban warga sipil dalam proses itu, dan tentu itu harus dicek lebih dalam. Apakah ini soal implementasi manajemen keamanan yang tidak cukup maksimal, sehingga apakah ini warga sipilnya itu yang menyusup sehingga mereka menjadi kena dampak, ataukah warga sipil yang di sekitaran yang menonton, ataukah warga sipil dilibatkan dalam proses disposal amunisi ini. Nah, ini yang harus dicek. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi tentang kondisi warga sipil, tapi Hmm. jumlahnya cukup banyak, Mas, gitu. Ada 9, artinya kan harus didalami 9 ini situasi dan kondisinya seperti apa. Nah, dalam konteks itu tim investigasi menjadi penting. Namun, standar SOP disposal amunisi harusnya tidak memungkinkan terjadinya warga sipil masuk ke wilayah area tersebut. Baik sebelum proses disposal amunisi, selama proses disposal amunisi,
ataupun pasca disposal amunisi itu dilakukan, tidak dimungkinkan warga sipil untuk masuk ke wilayah tersebut. Menonton saja pun tidak dimungkinkan karena ini wilayah yang sangat sensitif, sehingga manajemen keamanannya harus memiliki SOP yang ketat. Dan saya percaya itu sudah memiliki. Dalam rezim hukum internasional ada yang disebut dengan jarak humaniter, Mas. Yaitu jarak antara tempat sarana militer, pelatihan militer, barak militer, tempat disposal amunisi dengan warga sipil. Ini untuk memastikan tidak terjadi collateral damage ketika proses-proses seperti disposal amunisi ataupun serangan dari lawan terjadi, tidak berdampak kepada warga sipil gitu. Nah, apakah kemudian SOP ini sudah membangun ruang jarak humaniter dengan baik sehingga kemudian warga sipil tidak ada dalam wilayah tersebut? Itu hanya bisa dijawab oleh tim investigasi. Jadi, secara prosedur SOP-nya secara normatif disampaikan oleh Panglima dan Kasat pada tahun 2024 akan dievaluasi. Secara implementasi perlu dicek apakah dalam peristiwa Garut kemarin ada prosedur yang dilanggar di dalam proses tersebut sehingga terjadi kelalaian atau terjadi kesalahan, ataukah memang prosedurnya sudah dilakukan tetapi ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat terjadinya peristiwa tersebut. Hanya tim investigasi yang bisa memastikan tentang situasi dan kondisi itu. Itu pertama terkait dengan SOP. Kedua, disposal amunisi atau penggunaan amunisi itu juga terkait dengan kebijakan Kementerian Pertahanan tentang pemberdayaan wilayah pertahanan. Jadi di dalam kebijakan Kementerian Pertahanan ada kebijakan tentang pemberdayaan wilayah pertahanan yang mengatur tentang salah satunya adalah wilayah-wilayah pertahanan yang menjadi objek yang dimungkinkan untuk disposal amunisi. Dalam hal itu, ini untuk memastikan agar proses eh, disposal amunisi dalam wilayah pertahanan atau daerah pertahanan tertentu itu benar-benar bebas dan steril dari warga sipil. Ada jarak yang cukup baik, yang cukup matang sehingga tidak akan ditonton warga sipil tidak masuk dan lain sebagainya. Nah, persoalan jarak humaniter ataupun wilayah pertahanan ini perlu dicek dan dievaluasi oleh Kementerian Pertahanan dan DPR serta oleh Presiden sendiri. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus jarak humaniter dan wilayah pertahanan ini objeknya seringkali beberapa tempat berdekatan dengan warga sipil. Misalnya tempat untuk pelatihan tempur bukan untuk disposal amunisi ya, seperti Puslatfor di Pasuruan. Itu tahun 2007 kan mengakibatkan konflik dan kemudian terjadi korban jiwa di warga sipil juga tempat pelatihan tempur Puslatfor di Pasuruan itu. Ataupun misalkan tempat-tempat disposal amunisi lainnya harus ada evaluasi ulang apakah wilayah tersebut benar-benar sudah layak untuk menjadi bagian dari tempat pelatihan tempur atau tempat untuk disposal amunisi dan lain sebagainya. Ini hanya bisa dilihat dan dipantau oleh DPR dan Kementerian Pertahanan karena biasanya wilayah-wilayah tersebut sifatnya dikategorikan rahasia dan kita sulit untuk mendapatkan tempat wilayah yang pasti untuk hal tersebut gitu. Nah, saya berharap agar kemudian ada transparansi untuk melihat tentang kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Mungkin sudah seharusnya terbuka wilayah-wilayah pertahanan mana saja yang menjadi tempat yang layak atau tidak layak, gitu. Sehingga publik bisa mengantisipasi, oh wilayah tersebut tidak bisa dimasukin karena menjadi bagian dari wilayah pertahanan. Syaratnya satu sih, wilayah pertahanan itu benar-benar untuk kepentingan pertahanan, bukan untuk kepentingan lainnya. Nah ini poin kedua yang perlu dilihat terkait dengan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan jika kita ingin mengevaluasi ini secara menyeluruh, Mas. Itu. Oke, Pak Araf berarti bisa dikatakan bahwa untuk penyimpanan amunisi, pemusnahan amunisi, kemudian latihan yang dilakukan oleh TNI ini di area yang dekat dengan permukiman padat penduduk ini sudah tidak relevan begitu Pak ya. Dan kalau dilihat di video yang beredar nih, setelah ledakan, Pak, ada sekelompok warga yang kemudian menggunakan motor berbondong-bondong ke lokasi yang diduga ini sesuai kebiasaannya mencari kuningan dari sisa ledakan. Nah, apakah ini dibenarkan atau bagaimana berarti pengawasan keamanannya di situ, Pak Araf? Sama sekali tidak dibenarkan. Sebelum peledakan, selama peledakan, pasca peledakan tidak dibenarkan warga sipil untuk masuk ke wilayah tentang disposal amunisi tadi itu. Dan SOP yang dimiliki oleh eh, TNI sendiri saya yakin mensyaratkan tentang hal itu untuk mengeliminasi terjadinya collateral damage, persoalan-persoalan dampak seperti saat ini. Artinya manajemen keamanan di sana tidak diboleh membuka ruang pada warga sipil untuk masuk. Itu nggak bisa gitu.
Dan ketika Mhm. mereka masuk pasca peledakan, harusnya manajemen keamanan TNI di sana tidak diperbolehkan masuk. Pasca ledakan itu nggak bisa sama sekali, karena ini sebuah proses yang benar-benar harus steril dan hanya mereka yang mengetahui, dalam hal ini TNI, dan mereka tahu standarnya, prosedur-prosedurnya seperti apa. Dan untuk mengumpulkan biji-biji kayak itu, saya rasa besi ataupun apapun itu Mhm. tidak dimungkinkan untuk melakukan itu. Ini yang kemudian orang berspekulasi tentang soal apa namanya, bahan-bahan itu kemudian pasca ledakan bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya. Menurut saya ini spekulasi-spekulasi yang apa namanya, bisa sampai ke sana, tapi kepentingan saya adalah manajemen keamanan tidak dimungkinkan untuk apa namanya, warga masuk ke dalamnya. Harusnya nggak boleh manajemen keamanan itu membiarkan warga tersebut. Saya tidak mau berandai-andai tentang spekulasi bahwa kemudian itu diambil oleh warga untuk kepentingan apa, diperjualkan. Saya nggak masuk wilayah itu. Saya hanya ingin menekankan apapun yang terjadi, manajemen keamanan di sana tidak boleh untuk membuka ruang warga sipil masuk sebelum, selama, dan pasca peledakan gitu. Nah, yang ketiga buat saya yang juga harus perlu dilihat adalah sarana, prasarana, dan peralatan, Mas. Soal amunisi kadaluarsa ini harus dilihat dari hulu sampai hilir. Kita tidak boleh memandang sebelah mata, karena amunisi ini jumlahnya banyak di Indonesia gitu loh. Sehingga kalau ada yang kadaluarsa itu harus dicek kenapa sampai terjadi kadaluarsa. Apakah kemudian selama ini tidak digunakan? Kalau kadaluarsanya karena faktor apa lagi, karena faktor lainnya, maka harus diantisipasi kadaluarsa tersebut. Amunisinya mau ditaruh di mana? Apakah gudang yang ditaruh layak? Sarana dan prasarananya layak? Yang kedua, peralatan untuk sumber daya manusia dalam melakukan disposal amunisi sudah layak? Apakah wilayahnya sudah baik dan benar? Ini pertanyaan-pertanyaan dari hulu dan hilir yang harus dijawab dalam manajemen disposal amunisi. Kayak ini bukan soal yang sepele, ini soal yang sangat serius ketika manajemen amunisi, disposal amunisi, apa namanya, tidak dilakukan dengan baik, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Garut ini akan mungkin terjadi lagi. Karena itu kemudian DPR, Panglima, Kepala Staf, pemerintah harus memperbaiki manajemen disposal amunisi. Saya menganggap sarana, prasarana, peralatan untuk TNI dalam disposal amunisi belum maksimal gitu. Khususnya terkait dengan gudang masih kurang dan lain sebagainya. Ini harus diperbaiki secara lebih dalam, harus didukung oleh DPR dan pemerintah terkait dengan prasarana, sarana, dan peralatan. Supaya apa? Supaya tentara yang akan melakukan proses disposal amunisi benar-benar mengikuti SOP yang serius dengan perlindungan yang serius. Karena ini kan eh, bukan hal yang biasa, ini soal yang serius terkait dengan amunisi itu. Nah, jadi itu yang harus dicek tentang sarana, prasarana, dan peralatan dalam disposal amunisi. Dan tentu sumber daya manusia juga harus dicek ulang tentang peningkatan kapasitas dalam disposal amunisi terkait dengan peralatannya, supaya tidak terjadi human error dan lain sebagainya. Karena ini terkait dengan nyawa, dan oleh karena itu jadi soal yang sangat serius gitu. Ini Mas. Oke, baik Pak Araf. Terkait dengan melibatkan warga sipil, ini kan ada 9 warga sipil. Eh, Tidak usah berandai-andai Pak. Apakah biasanya pada saat proses pemusnahan ini memang prosedurnya seperti itu, melibatkan warga sipil yang saya tidak tahu siapa warga sipilnya ini, atau bagaimana? Apakah seluruhnya ini anggota TNI atau bagaimana? Oh, tidak dimungkinkan dalam disposal amunisi ini melibatkan warga sipil di wilayah tersebut ya. Karena ini soal yang sangat serius dan sensitif. Dan SOP-nya pasti memiliki standar seperti itu. Karena itu tim investigasi harus mengecek ini warga sipil dalam konteks pelibatan ini apakah dilibatkan, ataukah warga sipil diberi ruang untuk masuk ke dalam pasca peledakan untuk apa, tujuan-tujuan tertentu, ataukah warga sipil ini menyusup gitu ke dalam, ataukah warga sipil ini ada di wilayah pinggiran sedang menonton. Saya tidak tahu, Mas. Yang pasti 9 orang ini jumlahnya banyak, dan yang paling mungkin kita lihat persoalannya adalah bahwa ada manajemen keamanan yang tidak maksimal dalam proses disposal amunisi, sehingga membuat warga sipil menjadi korban gitu. Nah, tim investigasi harus mengecek ini. Harusnya tidak bisa dan tidak mungkin warga sipil baik menyusup masuk ke dalam konteks ini. Menonton pun pasti
dilarang dan nggak mungkin ada di wilayah tersebut karena ini wilayah yang sangat sensitif gitu. Nah, Oke. lebih lanjut buat saya mekanisme pengawasannya harus diperkuat dalam konteks hal ini gitu. Parlemen harus turun dalam konteks ini. Mungkin saatnya buat DPR turun untuk ngecek ke lapangan di Garut gitu ya, khususnya Komisi 1, Mhm. bagaimana situasi dan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Karena tugas DPR Komisi 1 kan melakukan pengawasan. Ada peristiwa seperti ini, anggota TNI meninggal dan warga sipil meninggal. Peran Komisi 1 penting untuk mengecek dan mengevaluasi apa problem terkait hal ini dari pelajaran kasus ini supaya ke depan tidak terjadi lagi. Makanya saya selalu Baik. katakan tim investigasinya bisa gabungan, bisa independen, bisa terpisah ya antara Komisi 1, polisi dan TNI yang kemudian saling mendukung untuk mengecek fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk pembelajaran bahwa ke depan ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Baik, terima kasih, Pak Araf. Satu lagi terakhir, Pak, ini kan, berarti butuh evaluasi besar-besaran dari TNI soal, Betul, betul. pemusnahan ini. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi persepsi publik terhadap institusi militer begitu? Maksudnya gimana ya, Mas? Jadi apakah dengan kejadian ini nantinya akan merubah persepsi masyarakat terhadap, militer begitu, ketika tidak bisa menghandle dengan baik proses pemusnahan sehingga akhirnya jatuh korban begitu, Pak? Ya, saya percaya ada proses pembangunan tentara yang profesional. TNI memiliki kapasitas untuk membangun tentara yang profesional dan dukungan anggaran sudah dilakukan dengan anggaran pertahanan dilakukan. Dan dalam konteks pertahanan juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pertahanannya. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada Presiden untuk meletakkan militer dalam fokus bidang pertahanan saja, karena banyak pekerjaan rumah di dalam sektor pertahanan yang harus dilakukan. Satu, soal disposal amunisi ini aja pekerjaan yang serius, karena bukan soal yang pertama kali terjadi, tahun 2024 itu pernah terjadi dan sebelumnya juga terjadi. Artinya banyak PR di sektor pertahanan yang harus diperbaiki dan ditata, sehingga Presiden harus meletakkan militer hanya untuk fungsi-fungsi pertahanan dan oleh karena itu pada saat bersamaan sebaiknya otoritas sipil tidak melibatkan militer terlalu jauh ke fungsi-fungsi non-pertahanan seperti program cetak sawah, pangan, atau terlibat mengatasi pengamanan di kejaksaan dari Kejati sampai ke Jari itu menurut saya akan mengganggu konsentrasi mereka. Kasihan mereka, tugas untuk sektor pertahanan saja sudah berat gitu. Sekarang dilibatkan dengan tugas-tugas non-pertahanan. Dan ini yang kemudian kita berharap agar otoritas sipil mengembalikan mereka dalam fungsi pertahanan. Dengan peristiwa Garut, saya harap agar otoritas sipil memiliki komitmen yang sama. Sebaik kita tingkatkan modernisasi alutsista, kita tingkatkan kesejahteraan prajurit, kita fokus membangun kekuatan pertahanan seperti isu tentang disposal amunisi atau menghadapi kemungkinan konflik ambalat dengan Malaysia atau konflik Laut Cina Selatan. Banyak sektor pertahanan yang menjadi PR mulai dari proses pelatihan, pendidikan, lalu mutasi, promosi, dan lain sebagainya harus diperbaiki. Jadi harusnya dari peristiwa ini kita harus berpikir untuk tetap meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara dan meminimalisasi mereka untuk ditarik jauh ke wilayah-wilayah sipil, ke wilayah-wilayah ngurusin pangan, ngurusin cetak sawah, dan juga jaga kejati ataupun kejari. Menurut saya itu udah harus dikurangi supaya mereka fokus di sektor pertahanan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Araf untuk waktunya, menyempatkan waktu untuk liputan 6 terkait Terima kasih, Mas. membahas soal pemusnahan ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Araf. Sama-sama. Ya, itu tadi wawancara kami dengan pengamat militer, Al Araf, yang sekaligus Ketua Sentra Inisiatif. Saya Rusdi Bawana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.